Kemudian dalam evaluasi penawaran, yang sering terjadi itu evaluasi tertutup dan tersembunyi. Ya, peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi. Tidak ada konfirmasi syarat jaminan penawaran, tidak ada pengecekan lapangan atau konfirmasi untuk syarat teknis dan administrasi, sehingga mengakibatkan kriteria evaluasi menjadi cacat. Nah, dalam pengumuman calon pemenang, ya pengumuman dibuat sangat terbatas, tanggal pengumuman ditunda-tunda, pengumuman tidak informatif. Jadi orang tidak semua tahu, ya. Nah, ini adalah risiko-risiko yang bisa terjadi dalam tahap pengumuman calon pemenang. Dalam tahap sanggahan, ya, tidak seluruh sanggahan itu ditanggapi, ya. Misalnya kalau ada 10 butir yang ditanyakan dalam sanggahan tersebut, yang dijawab cuma 3 atau dijawab sekaligus, ya. Sekaligus 10 pertanyaan dijawab dengan satu jawaban, ya. Jawabannya itu misalnya bahwa proses pengadaan barang jasa paket pekerjaan ABC ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, ya. Jadi tidak ditanggapi sanggahan itu gitu loh. Nah, ini ada potensi, ya, kalau Anda tidak memberikan tanggapan secara utuh, secara menyeluruh, Anda bisa dibawa ke KPPU. Dianggap ada persekongkolan tender, ya. Atau substansi sanggahan tidak ditanggapi. Kalau ditanyakan apa alasannya si A menjadi pemenang, ya. Sementara si A ini, ya, pernah misalnya masuk dalam daftar hitam, bla 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 bla. Nah, jadi substansinya itu tidak ditanggapi, dijawab, ya, tapi jawabannya itu tidak pas. Ini ibarat menggaruk di tempat yang tidak gatal, ya, yang gatal tangan kanan, yang garuk tangan kiri. Jadi makin kesal aja tuh yang memberikan atau yang mengajukan sanggahan, ya. Jadi biasanya, ya, ini pekerjaan yang asal-asalan ini biasanya karena ada tujuan-tujuan atau maksud-maksud tertentu supaya pengadaan ini cepat selesai dan pemenangnya cepat ditunjuk, ya. Atau ada juga sanggahan performa untuk menghindari tunduan tender diatur. Nah, ini juga adalah salah satu risiko di dalam proses sanggahan. Jadi sebaiknya kalau ada sanggahan, karena ini ada potensi sanggahan ini bisa dibawa ke KPPU, maka sebaiknya sanggahan itu harus dibuat sedetail mungkin jawabannya supaya tidak memungkinkan bagi si penyanggah untuk membawa masalah ini ke KPPU. Penunjukan pemenang lelang, penundaan surat penunjukan. Kalau tidak ada amplopnya, surat penunjukan tidak keluar, ya. Tiap ditanya alasannya, ya bentar. Kalau enggak lagi ketemu di meja, aduh komputer saya ini agak ngadat nih. Atau tinta lagi habis nih Pak, ntar ya saya print ya, saya cari tinta dulu. Ada aja alasannya, ya. Itu salah satu contoh dalam penunjukan pemenang lelang. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah nggak terjadi. Ya, kemudian penunjukan dipercepat sebelum masa sanggah berakhir. Ini juga, ya, salah satu risiko yang sering terjadi dalam penunjukan pemenang lelang. Penilaian kontrak, ya, sering ditunda-tunda, ya. Tujuannya adalah supaya nanti ada amplop yang dikasih sama si peneretangan. Jadi biasanya juga kontrak ditunda ini juga salah satu yang sering terjadi di lapangan. Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-tunda kontrak. Karena kalau kontrak ditunda-tunda, ini kan akan ada pengaruhnya pada pelaksanaan pekerjaan. Kemudian penyediaan barang jasa kepada user, kriteria penerimaan barang biasa, ya. Jadi beberapa risiko yang sering terjadi dalam penyediaan barang jasa pada user itu antara lain selain dari kriteria penerimaan barangnya, ada juga volume barang tidak sama dengan yang tertulis di dokumen lelang atau di kontrak, ya. Jaminan pasca jualnya palsu, ya, asli tapi palsu, ya. Jadi hati-hati dalam membeli barang. Kemarin itu ada pertanyaan dalam salah satu sesi, Pak, kalau barang itu tidak ada izin edarnya, apakah kita bisa beli? Atau kita beli barang yang tidak ada izin edarnya, kemudian kita ditanya sama BPKP. Jadi
Anda harus paham bahwa yang namanya izin edar barang itu adalah tujuan dari pemerintah untuk menjamin bahwa barang yang dijual itu benar-benar sudah layak untuk dijual, ya. Selain dari ada hal-hal terkait dengan aspek perpajakan di dalamnya, tapi surat izin edar adalah untuk memastikan bahwa barang tersebut layak edar. Sekarang ini banyak orang bikin APD, dibagi-bagi. Banyak orang bikin masker, dibagi-bagi. Nah, pertanyaannya, apakah APD yang dibagi-bagi tersebut atau barang masker tersebut itu adalah barang yang layak edar? Barang yang benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai barang yang diedarkan. Nah, jadi hati-hati. Nah, kalau sekarang selain dari itu, juga banyak beredar barang dari Cina. Ada jaminan barangnya? Ada. Tapi garansi barang itu dalam bahasa Cina. Paham nggak Bapak Ibu baca bahasa Cina? Nah, jadi hati-hati dalam membeli barang. Karena sekalipun barang itu mungkin asli, tapi kalau jaminan pasca jualnya meragukan, sebaiknya ya jangan diberikan kepada user. Ya. Kemudian ada juga barang tidak sesuai spek dan kualifikasi teknis. Adanya CCO di tengah pengerjaan. Ini juga sering terjadi nih. Ya. Memungkinkan terjadinya perubahan spek dan kualifikasi pekerjaan. Ini beberapa kasus-kasus yang sering terjadi dalam penyediaan barang jasa pada user. Jadi apa yang bisa kita lakukan dari semua risiko-risiko tadi? Ya, karena risiko-risiko dari yang saya sampaikan tadi sebagian besar sifatnya adalah administrasi, maka mitigasi yang paling utama itu adalah kita patuh pada aturannya. Ya, di pemerintahan sudah ada Perpres 16 2018, sudah ada peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa, ya, sudah ada surat edaran LKPP segala macam. Ya kita patuhi aja di situ. Dengan patuh kepada aturan, maka itu sudah menjadi mitigasi yang sempurna. Ya, paling tidak pengadaan barang jasa kalau sudah patuh pada aturan, maka risiko pelanggaran aturannya sudah lewat. Ya, kalau risiko terhadap pribadi manusia atau karakter manusianya, walau alam itu tidak bisa dimitigasi, susah memitigasinya. Ya, bahkan orang yang terlihat seperti ustadz, rajin beribadah, terlihat seperti pendeta, rajin berkhotbah, giliran ketemu uang tetap saja dia ini lupa diri gitu loh. Jadi kalau untuk karakter manusia memang susah dimitigasi, tapi terhadap proses kita harus comply kepada aturan. Kemudian apalagi cara untuk memitigasi, yaitu dalam hal pemilihan kontrak. Ya, pilihlah kontrak secara tepat. Ada kontrak-kontrak di mana risiko itu kita tidak perlu tanggung pada masa pelaksanaan pekerjaan. Ya, misalnya kalau di jasa konstruksi, ya sudah kita kontraknya turnkey aja Pak. Barang sudah jadi, setelah terima kunci baru kita bayar. Nah, ini juga salah satu cara untuk memitigasi ya risiko-risiko selama masa pengerjaan. Nah, ada lagi cara memilih kontrak itu yang bagus, yaitu dengan cara kalau Anda terpaksa membayar secara termin atau secara bertahap, ya, maka Anda bisa menerapkan kontrak berbasis kinerja, ya, atau performance based contract. Nah, kontrak berbasis kinerja ini dapat diterapkan di semua jenis pengadaan barang jasa, ya. Tinggal kita sesuaikan term and kondisinya. Oh, saya ini mau beli barang, Pak. Bisa nggak kita menerapkan kontrak PBC di situ? Bisa. Tinggal kita rubah ya beberapa item-item pasal-pasal atau klausul-klausul di standar kontrak yang ada disesuaikan dengan PBC-nya. Kalau Anda beli barang misalnya, kalau barang itu terlambat, kan beli barang tidak semua barang itu dibayar diserahkan di tempat sesuai kontrak satu kali. Bisa juga beberapa kali pengiriman secara bertahap. Dibayarnya juga bertahap sesuai dengan jadwal pengiriman, ya. Nah, kalau kita menggunakan konsep PBC, maka setiap keterlambatan langsung kita kenakan dendanya, langsung dipotong pada saat termin. Kalau sekarang denda itu kan dipotongnya di akhir. Nah, gunakan denda itu pemotongannya di tahap-tahapan pekerjaan tadi. Nah, apalagi selain dari keterlambatan,
Ketidaksesuaian spek itu juga bisa menjadi denda. Ya, misalnya ada 100 barang yang harus dikirimkan pada bulan pertama. Dari 100 ternyata ada satu yang cacat produk. Diganti, tetap diganti. Tapi jangka waktu dari barang itu ditemukan cacat sampai masuknya si pengganti, nah beberapa hari tersebut dikenakan denda. Jadi ada banyak item-item kalau Anda mau menerapkan PBC ya. Itu salah satu mitigasi juga. Kemudian adanya permintaan jaminan. Ini juga salah satu mitigasi. Ya, ini sudah dinyatakan sebagai mitigasi pengadaan barang jasa sejak lama. Dan yang terakhir adalah transparan. Jadi kalau Anda transparan, maka enak Pak, etika Anda juga terjaga. Ya, jangan transparan itu hanya ketika mengumumkan proses pengadaan barang jasanya. Transparan itu harus bicara keseluruhan. Ya, artinya apa? Kalau ada penyedia yang mau ketemu Anda, maka ketemunya harus di kantor Anda, disaksikan teman-teman Anda. Jangan ketemunya di kafe, jangan ketemunya di karaoke, jangan ketemunya di lapangan golf, ya. Itu akan membuat sifat transparan Anda akan terusik. Itu beberapa mitigasi yang bisa dilakukan. Kemudian kita lanjut dengan materi pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Silakan sebelum masuk ke materi pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Ada yang angkat tangan sih, Pak. Apa mau Silakan, diizinkan? silakan. Oh, ya. Oke. Pak, mana tadi Pak Burhan? Mana Pak Burhan? Atau Pak Hari Puding? Silakan Pak Hari Puding. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makasih banyak atas waktunya Pak Wawan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, kalau misalnya penyedia itu tidak patuh dengan sesuai kontrak yang sudah disepakati bersama, terus apakah nanti itu dari sisi risikonya juga itu dia berimbas juga kepada pengelola pengadaan barang dan jasa, ataukah semata-mata risknya itu hanya tertuju kepada penyedia dan itu akan mengarah pada persoalan ranah hukum? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kalau misalnya hasil pengadaan barang itu melalui swakelola yang tipe 4 oleh kelompok masyarakat untuk mengetahui speknya itu yang sesuai dengan ketentuan yang ada, karena masalahnya ini mungkin adalah merupakan penunjukan langsung oleh pengelola dalam mengerjakan suatu barang dibanding dengan barang-barang edar yang ada di toko yang sudah memang punya lisensi seperti SNI. Nah, kalau misalnya yang dikerja oleh tipe 4 ini bagaimana caranya untuk menentukan speknya itu, Wawan? Apakah siapa yang turun tangan di situ untuk melihat secara jelas, secara detail, apakah disesuaikan dengan kontraknya atau bagaimana Pak Wawan? Terima kasih banyak atas Terima kasih Pak. kasih Pak Wawan. Ya, Pak Hari Puding, ada dua pertanyaan. Ya, yang pertama, apakah risiko dalam pelaksanaan pekerjaan hanya menjadi tanggung jawab si penyedia, ya, dan kemudian apakah bisa mengarah ke masalah hukum? Jadi yang namanya risiko di pengadaan barang jasa, Pak, termasuk di pelaksanaan pekerjaan, itu tidak semata-mata hanya bisa menyeret si penyedia, tapi juga bisa menyeret insan pengadaannya. Ya, contoh kasusnya, kalau seandainya Bapak itu sebagai insan pengadaan yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan, kemudian pekerjaan tersebut menjadi timbul masalah. Ya, kalau di konstruksi jelas Pak, ada tanggung jawab di pengawas, ada tanggung jawab di pelaksana. Ya, dan masing-masing secara undang-undang jasa konstruksi punya tanggung jawab hukum masing-masing. Ya, jadi kalau terjadi masalah di jasa konstruksi misalnya, maka pelaksana konstruksi bisa dimintai tanggung jawab secara hukum, si pengawas juga. Bisa jadi kejadian itu terjadi karena kelalaian si pengawas dalam mengawasi. Nah, jadi dalam pengadaan barang jasa tidak semuanya pekerjaan itu jadi tanggung jawab si penyedia. Ada juga yang bisa melibatkan insan pengadaan tergantung dari jenis paket pekerjaannya. Ya. Kemudian terkait dengan spek di dalam pekerjaan swakelola.
Swakelola itu biasanya kan kalau kita merujuk kepada aturan Perpres, ada tim persiapan, ada tim pelaksana, dan ada tim pengawas. Apa tugas tim persiapan? Salah satunya terus persiapan itu harus menyediakan speknya. Jadi spek harus ditetapkan dari awal, Pak. Jangan melaksanakan swakelola tapi speknya nggak jelas. Ya, itu nanti Bapak menjadi akibatnya Bapak ibarat berlayar di lautan tapi nggak punya nakodanya, nggak tahu arahnya kemana gitu loh. Jadi walaupun swakelola bukan berarti spek kita nggak siapkan, harus tetap disiapkan dari awal. Ya, jadi kalau seandainya kita masih ragu dengan misalnya si pelaksana, karena ini pelaksana adalah ormas, organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat, kalau kita ragu ya sebaiknya kita tunjuk penyedia saja, lebih aman. Ya, jadi memang ini dilematis dalam swakelola. Kadang-kadang kita ingin melibatkan masyarakat, tapi dalam segi yang lain kita khawatir masyarakat ini tidak memiliki atau tidak mampu memenuhi standar spek yang harusnya disiapkan gitu. Ya, demikian Pak Hari Puding. Iya Pak, baik Pak. Lanjut materi dulu aja Pak, soalnya pertanyaannya bakalan banyak. Materi Bapak juga masih banyak ya Pak ya? Ya, materinya kebetulan masih banyak. Oke, Oke, kita lanjut aja lanjut dulu Pak. pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Pemeriksaan oleh aparat penegak hukum artinya risiko yang tadinya kita udah bahas, ya, risiko itu sudah berubah menjadi masalah. Ya, ketika menjadi risiko kita masih bisa melakukan mitigasi. Tapi ketika sudah terjadi risiko tersebut, maka risiko itu menjadi masalah dan masalah itu sering mengakibatkan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Nah, kalau kita lihat grafik tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara di KPK dari hasil per 31 Desember 2019, coba Bapak lihat ini, ya. Warna biru ini adalah kasus pengadaan barang jasa, ya. Kemudian yang warnanya orange ini adalah kasus penyuapan. Jadi penyuapan adalah kasus yang paling banyak terjadi ditangani oleh KPK. Nomor 2-nya adalah kasus pengadaan barang jasa. Ya, nomor 2. Nah, kasus penyuapan sendiri, di dalam kasus penyuapan, sebagian besar juga ada penyuapan yang terkait atau yang memiliki korelasi dengan pengadaan barang jasanya. Ya, misalnya penyuapan terhadap kalau di BUMN itu terhadap direksi, terhadap pejabat-pejabat terkait, ya, di mana mereka itu sebenarnya tidak ikut campur langsung kepada proses pengadaan. Ya, nah kalau kita totalkan jumlah kasus pengadaan ini dan diambil juga sebagian data dari penyuapan, bisa dikatakan sebagian besar kasus pengadaan mewarnai ya atau menjadi domain di KPK. Ya, warna ungu ini juga adalah kasus penyalahgunaan anggaran. Ya, kasus penyalahgunaan anggaran sebagian besar terkait dengan pengadaan juga. Jadi pengadaan sebenarnya adalah kasus secara akumulatif tertinggi di KPK. Ini lihat dari grafiknya ya. Nah, ini jumlah kasus pengadaan barang jasa ya di KPK itu dari 2004 sampai 2019 ada 206 kasus. Kalau penyuapan ada 683 ya. Jadi sebagian dari penyuapan ini adalah kasus-kasus penyuapan yang punya korelasi atau hubungan dengan pengadaan barang jasa. Kemudian ada kasus penyalahgunaan anggaran ya, ada 48. Nah, kalau anggaran berarti kan kaitannya juga ada dengan pengadaan. Nah, ini Bapak perhatikan ya dari 1032 kasus yang ditangani KPK ya itu sebagian besar kaitannya dengan pengadaan. Nah, ketika Anda diperiksa oleh aparat penegak hukum, apa yang harus Anda lakukan? Kan kebanyakan kalau ada surat panggilan ya, dapat surat cinta gitu, itu langsung pada demam gitu ya. Ada yang badannya menggigil, mendadak pusing, lalu ada yang langsung flu segala macam ya, sakit perut. Jadi ketika Anda mendapat surat cinta, maka Anda harus melakukan persiapan ya. Jadi persiapan adalah kunci ketika Anda menghadapi si aparat penegak hukum, baik KPK,
kejaksaan maupun kepolisian. Anda harus punya persiapan. Apa yang harus Anda persiapkan? Anda harus mempersiapkan dokumen, Pak. Ada dokumen yang pertama yang harus Anda siapkan, yaitu terkait dengan SK. Sebagai insan pengadaan, Anda punya SK kan? Nah, SK-nya harus disiapkan. Ya. Lalu siapkan TOR atau KAK terkait dari paket pekerjaan yang akan diperiksa oleh penegak hukum tersebut atau aparat penegak hukum. Selain TOR, kita juga siapkan kontraknya. Ya. TOR perlu karena TOR ini adalah dasar dari proses pengadaan barang jasa. Kontrak perlu karena kontrak adalah dasar dari pelaksanaan pekerjaan. Lalu siapkan juga semua berita acara terkait. Berita acara ini perlu Anda persiapkan untuk meneliti apakah kesalahannya itu dimulai dari berita acara serah terima atau dari mana, ya. Jadi dilihat di sini. Jadi surat SK ini bicara tupoksi Anda, TOR bicara proses untuk pengadaannya, kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan, dan berita acara terkait dengan hasil pekerjaan. Ini adalah 4 dokumen yang wajib Anda siapkan. Ya. Kalau Anda tidak punya dokumen-dokumen ini secara lengkap, itu artinya Anda maju ke medan tempur, ya, tidak punya persenjataan yang lengkap dan tidak punya peluru yang lengkap. Artinya Anda bisa mati konyol di medan pertempuran. Ya. Apalagi yang harus disiapkan, ya, Anda persiapkan, ya, dari segi administrasi, Anda cermati surat panggilan. Ya. Apa isi surat panggilannya itu? Isi surat panggilan itu akan kelihatan, satu, apa kasus yang sedang diselidiki, ya. Yang kedua, ya, posisi Anda dipanggil itu sebagai apa? Jadi mencermati surat panggilan, Anda siapkan fisik dan mental. Ya, kalau Anda cuma dipanggil sebagai saksi atau sebagai orang yang diminta keterangan, ya, kalau masih dimintai keterangan berarti kasusnya masih panjang karena posisinya masih penyelidikan. Tapi kalau sudah dipanggil sebagai saksi, berarti kasusnya penyidikan. Anda perhatikan, sebagai saksi, Anda itu saksi yang seperti apa? Karena saksi pun bisa berubah sewaktu-waktu menjadi tersangka. Jadi siapkan fisik dan mental. Nah, selain itu, Anda siapkan juga, siapkan data diri Anda dan kronologis kejadian. Ya. Jadi kalau Anda sudah siapkan data diri, Anda tahu posisi Anda itu ada di mana ketika kejadian ini terjadi. Dan bikin kronologisnya, ya, supaya memudahkan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si aparat penegak hukum. Kemudian siapkan juga uraian tupoksi. Ya. Uraian tupoksi ini perlu Anda siapkan karena tidak semua tupoksi itu jelas detailnya. Jadi Anda uraikan. Ya, jangan Anda tiba-tiba, ya, menjawab tapi Anda sendiri tidak bisa menguraikan tupoksi Anda sehingga jawaban tidak cocok dengan tupoksi. Itu malah jadi bahaya. Jadi persiapan adalah kuncinya. Persiapan tambahan lainnya yang perlu Anda lakukan adalah Anda melapor ke atasan langsung. Ya. Anda lapor, Pak, saya dipanggil nih. Ya. Kenapa dipanggil? Ya ada kasus ini. Nah, ini surat panggilannya. Ya. Anda harus melapor ke atasan langsung supaya atasan tahu bahwa ada masalah di instansi di mana dia menjadi pimpinan. Kemudian berkoordinasilah dengan bagian hukum. Nah, bagian hukum ini, ya, yang paling penting bagian hukum ini di pemerintahan adalah dia harus menguasai, ya, harus menguasai masalah-masalah pengadaan. Dia harus paham pengadaan karena kasus yang terbanyak di instansi manapun di Indonesia, ya, kalau kita rata-ratakan kasus terbanyak itu adalah kasus pengadaan, ya. Jadi orang hukum harus paham pengadaan, harus paham kontrak, ya, harus paham alur pengadaan. Kemudian mintalah pendampingan ke bagian hukum, ya. Minta pendampingan ke bagian hukum sehingga bagian hukum nanti juga bisa mendampingi Anda ketika Anda diperiksa. Ya, kalau Anda masih merasa bagian hukum ini tidak cukup, ya, karena hanya perkaranya berat, kalau perlu ya tunjuklah lawyer.
tunjuk lawyer yang profesional. Tanyain lawyernya dulu. Jangan menunjuk lawyer hanya karena dia berteman dengan Anda. Tapi tunjuklah lawyer yang punya keahlian. Ya, Anda tunjuk lawyer yang punya keahlian mahal, tapi berguna buat Anda ketimbang menunjuk lawyer teman murah tapi nggak ada gunanya. Itu sia-sia. Ya, sama dengan membuang air ke laut, nggak ada gunanya. Jadi tunjuk lawyer yang punya keahlian. Kalau perlu lakukan fit and proper secara pribadi. Tanya-tanya, Bapak ini ngerti nggak pengadaan barang jasa? Ya, oh saya sering mendampingi kasus pengadaan barang jasa. Kalau mendampingi kasus pengadaan barang jasa, itu bukan berarti orangnya ngerti dengan pengadaan barang jasa. Kenapa? Karena kalau mendampingi, apalagi pendampingan dalam pemeriksaan di APH, dia cuma diam aja. Dia tidak bisa memberikan solusi. Anda tidak bisa berkonsultasi. Ya, atau ada juga lawyer yang bilang, saya ini pokoknya urusan hukum saya, Pak. Urusan hukum itu ada yang umum, ada yang spesialis. Kalau bahasa hukum itu adalah leg spesialis, derogat, leg generalis. Pengadaan hukumnya adalah hukum spesial, hukum khusus. Jadi kalau lawyernya nggak paham hukum khusus ini, hanya mengacu kepada hukum umum yang dibaca cuma undang-undang tidak pidana korupsi, maka Anda akan kewalahan nanti di dalam persidangan. Jadi hati-hati dalam menunjuk lawyer. Makanya kalau di LPKN kadang-kadang kalau kuliah-kuliah online atau offline ya, banyak juga lawyer yang ikut, Pak. Ya, banyak juga lawyer yang ikut. Karena ada juga lawyer yang senang menimba ilmu, tapi banyak juga lawyer yang kadang-kadang malas belajar. Ya, biasanya lawyer-lawyer yang sudah senior, yang merasa dengan jam terbangnya dia sudah cukup untuk membela klien. Jadi tunjuklah lawyer yang benar-benar punya keahlian di bidang pengadaan dan bisa membantu Anda ketika diperiksa di penegak hukum. Nah, dalam pemanggilan ada beberapa tips yang bisa berguna membantu Anda. Dalam pemanggilan itu Anda pertama lihat dulu identitas dari si pemanggil, ya. Yang manggil siapa sih? Ya, lihat identitasnya. Nah, identitas itu biasanya terkait dengan unit mana yang akan menangani. Ya, bisa unit Krimsus kalau di polisi, Tipikor kalau di kejaksaan, kalau di KPK tidak ada unitnya karena mereka semua urusannya korupsi, ya. Nah, ini juga perhatikan, ya. Kemudian dia status panggilannya. Anda dipanggil statusnya sebagai apa? Sebagai terperiksakah, ya, terlapor, sebagai saksikah atau tersangka. Jadi lihat status panggilan, ya. Kemudian lihat jenis kasusnya. Jenis kasusnya apa? Ya. Tidak semua kasus yang dipanggil itu kaitannya dengan korupsi. Bisa juga karena persekongkolan, ya. Karena persekongkolan tender bisa mengarah ke pidana. Nah, ini juga harus diperhatikan. Lihat jenis kasusnya. Lalu siapa yang harus ditemui? Anda harus perhatikan, ya. Kenapa Anda harus melihat siapa yang ditemui ini? Karena kalau seandainya Anda tidak bisa hadir pada jadwal yang ditetapkan, Anda bisa minta jadwal baru. Biasanya dalam surat panggilan itu disebutkan harus menemui si A, berikut nomor handphonenya, ya. Kalau dulu sih tidak ada nomor handphone, tapi sejak handphone muncul, penyidik dalam surat panggilan selalu menyatakan nomor handphone supaya kita bisa berkomunikasi kalau tidak bisa hadir. Kemudian temui pemeriksa sesuai dengan jadwal. Kalau dipanggil jam 9 ya datanglah sebelum jam 9. Jangan datangnya jam 9 dari kantor, sampai sana jam 10, ya. Jadi kalau orang Indonesia kan selalu begitu. Dipanggil jam 9 itu baru berangkat dari rumah. Nah, ini bisa bikin si pemeriksa menjadi darah tinggi nanti. Ditelepon, Bapak di mana? Saya masih OTW, Pak, katanya. Karena mereka membuat jadwal itu kan tentu sesuai dengan kondisi pekerjaannya, makanya dibuat jadwal. Ya, kalau Bapak datang terlambat, dia karena Bapak terlambat, dia mengabaikan Bapak, dia langsung periksa orang yang harusnya diperiksa setelah Bapak. Nah, kalau orang yang diperiksa setelah Bapak itu didahulukan, artinya Bapak harus menunggu selesainya dia. Dan selesainya itu bisa jadi sore, bisa juga malam. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Kemudian dalam pemeriksaan, ketika Bapak sudah diperiksa, ya, Bapak harus mencermati unsur sangkaan. Apa unsur-unsurnya, ya? Kalau Bapak bisa berhubungan dengan Bapak Ibu bisa berhubungan dengan bagian hukum,
Nah, suruhlah bagian hukum yang membuat unsur-unsur sangkaannya seperti apa, ya. Oh, Bapak diduga melanggar pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 99. Apa unsur pasal 3 itu? Nah, unsur-unsur itu harus di breakdown supaya Bapak Ibu bisa tahu, oh ini sepertinya tidak ada kaitannya dengan saya gitu. Ya. Ini dalam pemeriksaan, jadi Anda harus mencermati unsur sangkaannya. Ya. Jadi ada sangkaan, kita breakdown lebih lanjut dalam bentuk unsur-unsur. Kemudian jawablah pertanyaan itu sesuai dengan pertanyaan. Jangan menjawab sesuatu yang di luar pertanyaan. Nanti ibarat menggaruk yang tidak gatal. Ditanya apa, jawabannya apa. Ya. Kemudian ingat surat tugas Bapak. Kenapa Bapak harus ingat surat tugas? Karena Bapak bekerja, ada penugasannya, tidak bekerja sendiri. Ingat surat tugas itu. Apa saja isi surat tugas itu? Sehingga kalau kita sudah mengingat surat tugas ini, ketika menjawab, kita bisa mengarahkan jawaban sesuai dengan pertanyaan. Oh, itu bukan tupoksi saya, Pak. Kalau Bapak tanya ke saya, nanti saya salah jawab, karena itu bukan bidang saya. Itu salah satu contoh. Ya, kenapa kita harus ingat surat tugas. Kemudian jangan berasumsi. Jadi Bapak jangan berasumsi. Kalau ditanya, jangan pernah menjawab ya sepengetahuan saya, ya seingat saya, menurut saya. Itu berarti Anda pasti berasumsi, ya. Atau seharusnya itu adalah kalimat-kalimat yang mengarah kepada asumsi. Jangan terpancing untuk berasumsi, ya. Kalau Anda berasumsi, satu, bisa jadi Anda akan terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Yang kedua, kalau Anda berasumsi, bisa jadi Anda nanti membuat orang lain yang tidak terlibat menjadi terlibat. Bisa jadi Anda membuat orang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Makanya jangan pernah berasumsi ketika diperiksa oleh aparat penegak hukum. Kemudian jangan tergiring opini aparat penegak hukum. Ya, salah satu yang sering dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pemeriksaan adalah dia membuat opini. Ya, opininya itu antara lain dia bilang, Bapak ini kan PPK. PPK itu kan harusnya tugasnya A, B, C, D. Ya, kok Bapak bisa tidak tahu kalau adanya ini? Ya, harusnya kan Bapak tahu. Nah, jadi ada kalimat-kalimat di mana dia mencoba membuat opini. Jangan pernah tergiring. Anda tetap harus menjawab pertanyaan itu sesuai dengan pertanyaannya. Ketika mereka penegak hukum itu mengarahkan Anda dengan menggiring opini, Anda tetap ingat kembali surat tugas, ya, bahwa semua jawaban harus sesuai dengan tupoksi Anda. Jangan menjawab sesuatu yang di luar surat tugas atau tupoksi Anda, ya, karena di luar itu Anda bisa berasumsi. Kemudian, karena Anda dalam pemeriksaan sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang tadi pernah kita bahas, maka Anda harus menjawab sesuai dokumen yang ada. Jadi ketika pertanyaan speknya seperti apa, Pak? Ya, jangan diingat-ingat. Karena Anda bawa dokumen, buka dokumennya. Oh, speknya ini, Pak, silakan dicatat. Jadi jangan Anda menjawab tidak sesuai dengan dokumen. Kalau Anda menjawab tidak sesuai dengan dokumen, nanti Anda akan berasumsi. Ya, itu bahaya. Dan yang terakhir, jangan pernah memberi. Jangan pernah memberi ini, ya, ketika diperiksa, jangan pernah ngasih tips sama pemeriksa Anda. Kalau di KPK udah pasti itu tidak bisa, karena itu standar di KPK. Tapi kadang-kadang di polisi atau di kejaksaan, Anda karena merasa supaya jangan berlarut, Anda kemudian ngasih amplop setelah diperiksa. Nah, itu jangan, ya. Jangan sekali-sekali. Jangan pernah memberi kepada si pemeriksa, ya. Apapun itu bentuknya, ya. Jadi ini beberapa tips yang bisa digunakan dalam pemeriksaan. Nah, untuk membuat supaya Anda itu bisa nyaman dalam pemeriksaan, Anda bisa membuat tabel seperti ini. Ya. Tabel ini merupakan tahap pertahanan diri Anda, ya. Supaya ketika menjawab, Anda bisa tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap apa yang ditanya. Dimulai dari tahap persiapan. Ya. Penetapan metode pemilihan penyedia, siapa yang bertanggung jawab di sini? Sebutkan nama dan jabatannya. Penetapan asal pendanaan, ya, sebutkan nama dan jabatan.
penyiapan spek teknis dan KK, penetapan rancangan kontrak, penetapan HPS, penetapan besaran uang muka, penetapan jaminan PBJ, penetapan penyesuaian harga, penetapan jadwal kegiatan, tim pendukung, penetapan atau tim tenaga ahli, penetapan metode evaluasi. Ya, ini bisa Anda siapkan dari awal. Jadi ini menjadi semacam kopean Anda ketika Anda ditanya sama pemeriksa. Ya, ketika ditanya, Pak, siapa yang menyiapkan spek teknis? Bapak langsung lihat. Oh, untuk pekerjaan ini, si ini penanggung jawabnya. Jabatannya ini. Nah, jadi langsung. Jadi ini memudahkan ketika Anda diperiksa. Ya, kita tidak mengada-ngada karena memang dari awal sudah dibuat sesuai dengan aturan atau dengan prosesnya. Kemudian pada waktu pelaksanaan, kita lihat juga ya, siapa yang melaksanakan metode pengadaannya itu. Siapa yang bertanggung jawab dalam pemasukan penawaran, dalam penetapan surat penunjukan penyedia, siapa yang tanggung jawab dalam penandatanganan kontrak, pengendalian kontrak siapa penanggung jawabnya, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan siapa. Ya. Kemudian di pengakhiran, ya siapa yang bertanggung jawab dalam penyerahan hasil pekerjaan, siapa yang bertanggung jawab di penilaian kinerja penyedia, dan siapa yang bertanggung jawab di pembayaran prestasi pekerjaan. Ini adalah beberapa tahapan kegiatan yang bisa Anda jadikan dasar untuk membuat siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab. Mungkin ada yang kurang di tahapan-tahapan ini, silakan disesuaikan sendiri. Jadi ketika Anda diperiksa, untuk bisa membuat Anda gampang ya menjawab pertanyaan-pertanyaan, maka ini adalah salah satu yang bisa Anda siapkan. Ya, jadi dalam pemeriksaan oleh aparat penegak hukum akan lebih mudah ya Anda itu melakukan pemberian jawaban kalau Anda tahu siapa yang bertanggung jawab untuk setiap tahapan kegiatan tersebut. Demikian sedikit knowledge sharing secara sederhana yang hari ini kita bahas bersama. Kalau ada kesalahan-kesalahan atau penyampaian yang tidak pas, tidak tepat atau kurang tepat, saya mohon dimaafkan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang.